Bro, ini cocok nih buat kalian yang pernah merasakan jatuh cinta di usia muda. Pasti pernah lah ya, gak mungkin gak pernah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas itu. Dan ini hanya pembukaan dan pastikan kalian tonton video sampai habis, oke? Halo, nama aku Alam. Kali ini kita bakal buat video yang bahas tentang psikologi. Nah, kali ini aku bakal bahas topiknya yaitu tentang bahagia itu tidak akan bertahan lama. Jadi gitu. Bagi kalian yang penasaran, tonton video sampai habis dan ini pastinya bermanfaat bagi kalian. Oke, tonton video sampai habis ya. Alasan kenapa rasa bahagia bisa berlalu begitu cepat, tapi rasa sedih bisa hinggap begitu lama dalam diri manusia adalah karena kebahagiaan itu tidak ada dalam rancangan otak kita sebagai makhluk biologis. Fungsi otak itu ada dua. Yang pertama, neurologis, kedua intelektual. Singkatnya, neurologis itu seperti ngontrol emosi, ingatan, dan informasi. Dan intelektual untuk berpikir atau memahami sebuah keputusan. Lalu di mana letak kebahagiaan? Apakah di neurologis atau intelektual? Nothing. Kebahagiaan itu tidak ada dimanapun. Kebahagiaan itu hanya rekayasa neurologis yang dibuat oleh manusia. Itulah kenapa kebahagiaan itu rapuh. Karena otak kita memang desain untuk lebih merasakan kepedihan, kecemasan, dan kesedihan. Itulah kenapa kesedihan dan kecemasan bisa jadi manifestasi fisik dari tubuh seorang manusia. Oke, analogi sederhananya seperti ini. 20 tahun yang lalu ceritanya kalian menembak cewek. Dan di situ ada dua skenario. Skenario pertama, kalian diterima dan kalian pasti merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan tubuh kalian memproduksi dopamin yang membuat kalian bereaksi luar biasa atas kebahagiaan tersebut. Karena kalian baru merasakan kebahagiaan sebesar itu di dalam hidup. Sejalannya waktu, kalian sudah nikah dan mengingat kembali masa tersebut. Dan percayalah, rasa itu tidak seluar biasa seperti kalian pertama kali merasakannya. Skenario kedua, kalian menembak cewek dan ditolak mentah-mentah dengan cara yang paling hina dan kalian merasakan sakit luar biasa. Kalian patah hati yang sangat-sangat mendalam. Akhirnya, kalian perlahan demi perlahan, kalian mencoba melupakan dan hidup seperti biasa lagi. Dan akhirnya ketemu orang yang tepat. Sampai pada suatu hari, kalian mencoba mengingat rasa sakit dan yang kalian rasakan 20 tahun yang lalu. Percayalah teman-teman, memori dan ingatan serta perasaan yang kalian rasakan itu akan jauh lebih jelas ketimbang kebahagiaan yang kalian dapat tadi. Kenapa aku ambil analogi tentang cinta? Karena jika cinta dikaitkan dengan psikologi, ternyata akan jauh lebih dekat pada pembahasan kinerja otak kita. Ngomong-ngomong tentang otak dan cinta, kita akan melakukan pendekatan saintifik dan juga terkait dengan ilmu psikologi, yaitu hormon, pikiran, dan otak. Ketika kalian jatuh cinta, maka kalian akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Kalian improve, kalian bahagia, kalian euforia. Nah, dari mana perasaan-perasaan itu muncul? Munculnya dari bagian otak yang namanya VTI. Ketika kalian jatuh cinta, kinerja VTI otak kalian akan meningkat dan dia akan memproduksi hormon yang namanya dopamin. Yang mana efek dari dopamin itu menyebabkan kenyamanan, kebahagiaan yang improve atau apapun akan kulakukan demi mendapat kebahagiaan tersebut. Dan ketika itu hubungan kalian makin dekat, makin intens, dan disitu pula kalian merasakan ketergantungan. Dan dua hormon ini yang menyebabkan ketergantungan tersebut.
yaitu oksitoksin dan vaporensin. Kedua hormon ini mengirimkan rasa percaya, dukungan sosial, dan kasih sayang. Hormon oksitoksin juga berkembang dengan ikatan pertemanan yang erat dan keluarga. Itulah kenapa kalau kalian lagi bermasalah dalam hidup, dalam pekerjaan kalian, dalam hubungan sosial kalian, masalah itu akan terasa jauh lebih ringan dan akan jauh lebih rileks ketika kalian menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kalian sayangi, termasuk pasangan kalian. Dopamin yang diproduksi ternyata menimbulkan efek negatif bagi otak yang lain, yaitu prefrontal cortex, yang bertanggung jawab pada kemampuan kognitif kalian. Nah, di sini jadi masuk akal. Kenapa? Ketika kalian merasakan jatuh cinta, sulit sekali menggunakan akal sehat. Makanya, bisa dibilang begini, kalau kalian belum ngerasa bodoh, berarti kalian belum jatuh cinta. Nah, baik lagi yang namanya dopamin. Dopamin akan berpengaruh pada prefrontal cortex karena akan berperan dalam penipisan hormon yang lain. Nah, hormon apa itu? Yaitu hormon serotonin. Nah, serotonin yang menipis ini akan berdampak pada mood yang nggak stabil, kayak seperti kecemasan, gangguan makan, dan bahkan perasaan obsesif. Kalian tahu obsesif itu apa? Nah, seperti gini. Ketika manusia sudah merasakan obsesif, kita benar-benar jadi buta sampai kita membenarkan hal yang salah dan menghiraukan hal-hal yang sebenarnya. Berita baiknya adalah otak kita untungnya didesain dengan sangat luar biasa. Dia selalu dirancang untuk terus bertahan hidup dan beradaptasi. Nah, jadi kalian ketika bisa melewati masa-masa ini, maka otak kalian akan berfungsi normal seutuhnya. Jadi, yang perlu kalian lakukan adalah bersabar. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah isi waktu kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat kalian, menjalani hobi kalian, atau bahkan beribadah. Kalau beribadah membuat kalian tenang, kenapa enggak? Oke, kata-kata terakhir dari aku gini, bunyinya seperti ini. Cepat atau lambat, tiap luka akan pulih dan mengering. Mungkin akan meninggalkan bekas, tapi tidak menyakitkan. Selama kalian percaya, hari itu akan datang. Oke, mungkin itu aja dari aku. Aku Alam. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan bahas video yang lain. Oke, mungkin segitu aja. Bye-bye. See you later.